Anda siap untuk memulai bisnis laundry? Ya, sekarang kita akan masuk modul startup laundry kilon profesional. Ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui sebelum Anda memulai bisnis laundry kilon profesional. Yaitu Anda harus menyediakan tempat. Ya, tempatnya ukuran lebar 4 meter atau 5 meter dan panjangnya 12 atau 20 meter. Seperti tempat kita ini adalah kita lebar 5 meter dan panjang 20 meter. Tapi bila Anda memulai bisnisnya dengan skala kecil dahulu, Anda tidak perlu tempat seperti kami ini. Anda hanya perlu ukuran sekitar 4 kali 12 atau kali 10 meter sudah cukup. Nah, Anda perlu juga membeli mesin cuci dan mesin pengering, ya. Yang kami anjurkan di sini adalah mesin Electrolux, ya, Electrolux yang punya kecepatan spin 1000, ya, 1000 rpm dan bisa air hangat. Kenapa perlu kecepatan 1000 rpm? Karena kalau di bawah 1000 pakaiannya masih basah, sehingga ketika masuk mesin pengering pakaian akan lama keringnya, dan itu akan pemborosan, sehingga akan menyebabkan keuntungan yang lebih sedikit untuk Anda. Jadi pastikan bahwa Anda membeli mesin yang 1000 rpm. Kemudian juga kenapa kita pakai Electrolux? Karena Electrolux ini adalah mesin cuci untuk perumahan, ya. Karena itu harganya ya lebih hemat, tapi tahan banting. Jadi untuk dipakai bisnis, ya dia sudah cukup tahan, ya. Kemudian mengenai mesin pengering, ya. Mesin pengering di sini kita menggunakan Electrolux. Oh ya, sebelumnya mesin cuci ini berdaya 220 watt, ya. Tapi kalau Anda menggunakan mode air panas, dia bisa sampai 2000. Tapi untuk laundry kiloan ini kita jarang sekali menggunakan mode air panas. Nah, mesin pengering kita awalnya menggunakan mesin pengering Electrolux yang menggunakan daya listrik sebesar 2200 watt. Tapi kedepannya akhirnya kita menggunakan mesin pengering Speed Queen, ya. Anda bisa lihat di sini mesin pengering Speed Queen yang menggunakan gas dan daya listrik 700 watt. Ternyata dengan menggunakan mesin pengering Speed Queen ini kita lebih hemat waktu, ya. Karena untuk pengering Electrolux atau listrik, satu paket pakaian 5 kilo, ya, 5 kilo sekitar 16 sampai 25 atau 30 potong pakaian, itu keringnya itu selama 1,5 sampai 2 jam. Sedangkan dengan mesin Speed Queen dia bisa mengeringkan hanya selama 50 menit, ya. Jadi untuk kedepannya kita hanya investasi di mesin Speed Queen yang menggunakan tenaga gas. Dan Speed Queen ini adalah tipe LWS 17, ya. Mesin pengering ini tipe LGS 37 yang kapasitasnya adalah 10 kilo. Dan untuk mesin pengering Speed Queen ini, bila kita mengeringkan kemeja, tidak apa-apa, kemejanya tidak kusut. Jadi untuk di setrika di bagian pressure bisa langsung, kita tidak perlu gantung dulu. Sedangkan untuk mesin pengering Electrolux kita tidak bisa memasukkan kemeja karena akan kusut nantinya. Nah, mengenai pemasangan mesin cuci ini Anda bisa lihat, ya. Anda bisa lihat, kami letakkan mesin cuci ini di depan outlet kami, ya, bukan di belakang. Kebanyakan laundry meletakkan mesin cucinya dan mengeringnya di belakang, ya. Ini adalah taktik kami, karena tujuannya supaya pelanggan bisa melihat bahwa proses laundry kami di sini adalah transparan. Sistem kami adalah tidak dicampur antar pelanggan, mereka bisa lihat. Kalau kami bohong, mereka pun tahu. Jadi ini yang membuat customer percaya dengan
laundry Oklin. Nah, bagaimana instalasi mesin cuci ini ya? Mesin cuci Electrolux ini kita memerlukan saluran masuk air ya. Karena itu kita membuat keran. Ya, di sini Anda bisa lihat ya. Ini adalah keran untuk memasukkan air ke dalam mesin cuci. Airnya kita dapat dari atas ya, dari lantai 4. Yang kita siapkan sebuah toran tempat penampungan air. Dan toran di atas itu airnya adalah kita ambil dari air pump ya, dengan pompa kita tarik ke atas. Di bawah ada penampungan pump, kemudian kita alirkan ke atas ke toran tempat penampungan. Dari tempat penampungan di atas kita alirkan ke bawah sini, kemudian kita kirimkan ke keran. Dari keran kita masuk ke mesin cuci ya. Kemudian mesin cuci juga ada pembuangannya. Nah, itu kita membuat saluran pembuangan ya. Anda bisa lihat yang warna biru ini ya, yang warna biru di bawah ini adalah saluran pembuangan, di mana kita panjangkan ke semua mesin cuci, kemudian disalurkan ke saluran pembuangan di bawah lantai. Nah, untuk mesin pengering ada saluran pembuangan uap panas ya. Karena itu kita siapkan pipa ya, pipa pralon. Kita alirkan pipa pralon ini ke depan. Ya, Anda bisa lihat. Anda bisa lihat ada banyak pipa di sini. Pipa-pipa ini adalah saluran pembuangan panas. Kita salurkan sampai ke depan. Anda bisa lihat di sini adalah pembuangan panasnya, di mana di bawahnya diletakkan sebuah ember yang berisi air. Ya, ember ini akan meredam sisa-sisa kain yang kita sebut flashing, debu-debu tersebut, sehingga tidak mencar kemana-mana. Kemudian mengenai instalasi listriknya, mesin cuci ini berdaya listrik 2220 watt ya, untuk air panas 2200, dan mesin pengering Electrolux adalah 2200. Karena itu, untuk menjaga keamanan listrik, setiap mesin kita tarik satu kabel langsung ke MCB ya. Anda bisa lihat di sini dua mesin masing-masing satu kabel. Ini dua mesin masing-masing satu kabel, semua masing-masing satu kabel. Ini untuk menjaga keamanan karena listrik yang besar. Tapi untuk speed queen ini Anda bisa satu kabel untuk dua mesin karena penggunaannya hanya 700 watt. Kita gunakan juga mesin cuci speed queen ya, ukuran 10 kilo. Ini tipe yang top loading ya, tipe top loading. Kita untuk mencuci seperti spray atau kita cuci bed cover ya, lebih bagus menggunakan speed queen ini. Lagi kalau bed cover ukuran besar sekali, untuk ukuran mesin cuci Electrolux 8 kilo dia tidak muat ya. Karena itu kita perlu satu mesin speed queen untuk mencuci bed cover yang besar. Dan mesin cuci ini juga berdaya antara 200 sampai 360 watt ya. Tergantung waktu pemerasan dia 360 watt, waktu pencucian dia 280 watt. Nah, Anda juga perlu tempat nantinya ya untuk meletakkan pakaian-pakaian yang akan dicuci ya. Ini adalah pakaian-pakaian dari pelanggan yang kita sudah terima tapi belum kita cuci. Ya, mengenai tempat juga Anda harus punya tempat yang di atasnya itu Anda bisa menjemur. Di atas atau di bawah Anda bisa menjemur. Kenapa? Karena ada beberapa item cucian seperti bed cover yang bertali ya.
itu tidak bisa dicuci di mesin, tidak bisa dikeringkan di mesin pengering. Nah, bagaimana? Jadi mau nggak tidak mau Anda harus menjemurnya. Karena harus menjemurnya di matahari, jadi Anda perlu space yang bisa kena matahari, ya. Tapi space-nya itu Anda tutup di atasnya dengan Anda bikin atap sehingga tidak kena matahari langsung. Nanti saya akan menunjukkan tempat jemuran kita di lantai 4 ya. Nah, di sini Anda siapkan ya sebuah dinding untuk memajang. Anda punya di sini kita ada pemilihan setiap bulan ya, karyawan maha bintang, dan ini adalah supervisor. Anda harus pajang ini foto tim Anda, foto karyawan Anda harus ada tempat untuk memajangnya. Kemudian ada juga Anda pajang visi misi laundry Anda dan culture atau budaya dari laundry Anda harus pajang di depan supaya bisa dilihat customer. Kemudian di sebelah sini Anda bisa pajang jasa-jasa Anda atau promo-promo Anda, dan juga tips-tips untuk customer Anda, seperti ada tips cara menghindari kelunturan. Dan sini adalah draft program yang kita adakan beberapa bulan yang lalu, yaitu setiap customer yang mencuci minimal 2 paket ya, 2 paket 3 kilo atau 4 kilo atau 5 kilo berhak menembak jarum dart, dan bila mengenai sasaran yang kita tentukan akan mendapatkan hadiah boneka Dragon Ball ya, patung boneka Dragon Ball. Dan di laundry Anda juga Anda harus nantinya memajang, yang Anda perlu diketahui ya, Anda akan memajang ketentuan pelayanan laundry Anda ya, supaya di depannya Anda sudah jelaskan ke customer ya, bahwa seperti ini pengambilan barang harus disertai nota, bahwa pelanggan tuh harus hitung dan periksa cuciannya karena klien setelah meninggalkan counter tidak dilayani, dan bahwa Anda tidak bertanggung jawab untuk kain luntur dan berkerut karena sifat bahan, barang atau uang yang tertinggal pada order cucian. Ini penting customer tahu. Kemudian barang hilang atau rusak karena penanganan diganti maksimal 4 voucher cuci setrika. Barang yang tidak diambil dalam waktu 1 bulan apabila hilang atau rusak bukan menjadi tanggung jawab Anda. Ya, Anda perlu pajang ini karena penting sekali. Dan biasanya juga ketentuan ini Anda masukkan juga ke dalam nota Anda. Kemudian Anda pajang juga garansi Anda, di mana Oplin punya garansi yang powerful, 100% garansi kepuasan. Bila pencucian tidak sesuai harapan Anda, Oplin akan menanggung 100% biaya pencucian. Dan Anda ada tempat untuk meletakkan brosur, dan Anda juga bisa menuliskan USB atau keunikan Anda ya, 9 alasan mengapa Anda perlu mencuci pakaian di Oplin ya. 9 Anda tulis 9 alasan mengapa mereka perlu cuci di laundry Anda. Ini akan membuat mereka berpikir, wah, di laundry Anda ada poin-poin ini, di laundry lain tidak ada. Jadi akan membuat mereka lebih mau cuci di laundry Anda. Anda bisa lihat setting kami, bahwa kami taruh mesin cuci di sebelah kiri dan rak meja kasir di sebelah kanan. Nah, mengenai rak yang dikuat ini harus kuat ya, karena harus bisa menampung 15-20 kilo. Kalau Anda pada awalnya membuat rak yang tidak kuat, maka dia akan dalam waktu lama dia akan melengkung ya, itu akan membuat tampilan rak Anda tidak bagus ya, terkesan tidak profesional. Dan minimal Anda harus buat raknya ini tebal, atau bila dia tidak begitu tebal, dia ada tulang di sebelah sininya. Kemudian mari kita ke bagian dalam. Bila rak-rak yang sudah Anda buat di depan masih kurang ya, Anda bisa membuat rak-rak lagi dari besi siku
ya untuk tambahan rak-raknya. Seperti Anda lihat di sini kami sudah membuat rak-rak ini. Kemudian ya Anda lihat kami ada tambahan 4 buah rak dari besi siku, karena orderan di tempat kami antara 30 sampai 70 paket per hari ya. Tidak cukup kalau hanya dipakai di depan. Dan sorry, kita kembali ke depan ya. Di setiap rak ini jangan lupa Anda memberikan penomoran ya. Anda bisa lihat di setiap rak ini ada nomor-nomornya. Ini untuk menentukan nanti customer paket ini adalah terletak di rak sebelah mana ya. Jadi tidak membingungkan ketika counter nanti mencari pakaiannya ada di rak mana. Nah, untuk rak yang dari besi siku, Anda tidak perlu membuat nomor untuk setiap paket ya. Satu garis besi siku ini Anda hanya perlu membuat satu nomor saja ya, lebih hemat. Kemudian Anda perlu juga membuat rak untuk meletakkan plastik ya. Ini plastik untuk mempacking pakaian. Kita ada 1, 2, 3, ada 4 ukuran plastik ya, plastik PP. Di sini kita menggunakan plastik ukuran 35 kali 50 cm, 40 kali 60 cm, 50 kali 75 cm, dan 60 kali 100 cm ya. Kalau Anda punya rak ini, karyawan Anda akan mengambil plastik ini, dan plastik ini akan tersusun lebih rapi. Dan rak ini di bawah adalah tempat meletakkan pewangi ya. Kemudian juga Anda perlu siapkan kipas angin ya. Kipas angin karena ya di sini pekerjaan menyetrika itu udaranya panas sehingga perlu kipas angin. Ada satu kipas angin ini yang bisa berputar. Dan di sebelah sini juga kita taruh satu lagi kipas angin gantung ya. Kipas angin gantung ini selain untuk orang yang menyetrika, juga untuk mengeringkan pakaian-pakaian seperti kemeja yang tidak bisa dikeringkan di mesin pengering ya. Anda juga perlu membuat sebuah tiang ya, sebuah tiang gantungan untuk menggantung hanger, untuk menggantung pakaian-pakaian ini ya. Seperti kami membuat dari stainless steel, jadi supaya anti karat. Kalau Anda untuk menghemat, Anda bisa menggunakan juga besi siku ya. Nah, meja-meja setrika Anda bisa lihat cara kami meletakkannya ya, posisinya. Di sebelah kanan kami susun 3, dan di sebelah kiri juga ada 2 ya. Dan untuk setiap setrika, kabel listriknya Anda tarik satu persatu ya, langsung ke MCB ya, satu persatu. Karena setrika listrik uap Silver Star ini menggunakan daya listrik 1000 watt ya. Bahkan yang lebih besar ini 1300 watt. Yang ukuran biasa adalah 1000 watt. Jadi untuk aman kita tarik kabelnya satu persatu. Kemudian untuk yang posisinya di sini, karena sulit untuk menarik kabelnya, kita tarik stop kontak ke atas ya. Dan Anda harus persiapkan ini tempat untuk menaruh pakaian-pakaian yang selesai dikeringkan, dicuci dan dikeringkan ya. Jadi ini adalah pakaian-pakaian yang sudah selesai dicuci dan dikeringkan. Dan kita juga menyiapkan sebuah kipas angin di sini ya, kipas angin berdiri yang bisa berputar untuk sirkulasi udara. Dan di sini adalah tempat menaruh gas ya. Jadi gas untuk mesin pengering Speed Queen. Baiklah, kita masuk lagi ke dalam. Oh ya, Anda juga harus menggantungkan kotak P3K ya. Karena ada kemungkinan karyawan Anda terkena strik
ketika kena uap, jadi Anda perlukan obat-obatan. Dan oh ya, sebelumnya jangan lupa, Anda bila laundry Anda akan mengadakan program undian, Anda harus punya tempat untuk meletakkan hadiah-hadiahnya ya. Seperti kami letakkan di sebelah sini. Inilah hadiah-hadiah yang kita berikan customer setiap bulan, kita undi ya. Hadiah berupa DVD, bed cover, boneka ya, dan logo, lock and lock ya. Tempat makanan, ada payung, ada t-shirt, ada mainan. Dan Anda harus ada tempat juga meletakkan ya buku-buku. Baiklah, kita masuk ke dalam. Di sini juga Anda perlu menyiapkan lampu emergency lamp ya, bila mati lampu suasana tidak terlalu gelap. Nah, di belakang Anda perlu siapkan satu meja ya. Satu meja untuk melipat pakaian. Jadi ada customer yang hanya mencuci dan mengeringkan saja, dia tidak menyetrika. Sehingga Anda perlukan satu meja untuk karyawan melipatnya dan mempackingnya. Ini papan monitor untuk melihat prestasi dari karyawan ya.